Pernah nggak ngerasa gue punya mimpi besar, ambisius banget, tapi males gerak buat mulai? Niatnya selalu, besok deh, tapi besok gak pernah datang. Lu pengen belajar, diet, atau ngajarin anak, tapi yang kejadian malah scroll TikTok, nonton YouTube, rebahan. Kenapa? Bukan karena lo pemalas. Masalahnya mimpinya kadang kegedean. Otak lu bilang, udahlah cari yang gampang aja dulu. Tapi malas itu kebiasaan, dan kebiasaan bisa dirubah. Gue Pandeka dulu gaji UMR, sekarang belasan tahun kerja di luar negeri dan punya miliaran investasi saham ETF. Belum banyak tapi alhamdulillah. Gue bakal kasih 4 langkah gampang bantu lo lawan rasa malas dan bisa mulai, termasuk cara 2 menit. Langkah pertama, kecilkan tugasnya atau kecilin targetnya. Jangan fokus selesain, fokus mulai. Dalam Al-Quran Allah bilang siapapun yang ngerjain kebaikan, walau sekecil zarah dia pasti bakal lihat balasannya. Zarah itu apa sih? Zarah itu kayak debu yang kecil banget yang kadang cuma bisa lo lihat waktu cahaya matahari masuk lewat jendela. Ya iya, kecil itu gitu, dan Allah bilang kebaikan sekecil itu aja bakal tetap dibales. Nah, kenapa lu ngerasa berat banget buat mulai? Karena biasanya tugasnya kelihatan terlalu besar. Contoh lo pengen nulis buku, langsung mikirin gimana caranya nulis 200 halaman. Lo pengen belajar gitar, langsung pengen main satu lagu penuh. Lo pengen baca Al-Quran, aimnya pengen hatam. Ya Allah, sebenarnya sih keren sih ya, tapi kejadian nggak gitu? Lo pengen ngatur keuangan, langsung pengen punya budget yang rinci banget, investasi yang rumit-rumit yang harus lo liatin tiap hari. Ya akhirnya lo jadi nggak mulai-mulai gitu sama sekali. Trik psikologi Zeigarnik Effect, ini efek psikologis keren yang bilang otak kita lebih terganggu sama tugas yang belum selesai. Contohnya, lo bukan Netflix nih, lo nggak tenang kalau belum nonton sampai akhir, apalagi drama Korea. Lo mulai baca buku misalnya, lo pengen banget lanjutin sampai tamat. Lo misalnya mulai nulis nih, tiba-tiba 1 halaman aja, tiba-tiba lo kepikiran terus gitu buat lanjutin. Sekali lo mulai sesuatu, otak lo kayak nyimpan file di background gitu. Kita belum kelar lo, yuk lanjutin. Jadi fokus lo bukan selesain tugas, tapi kecilkan tugasnya sekecil mungkin. Contoh lagi nih ya misalnya, kalau misalnya mau nulis buku, cukup nulis 1 kalimat aja hari ini. Mau belajar gitar, latihan 1 chord aja. Mau hidup sehat, minum air putih 1 gelas deh setelah bangun. Atau misalnya mau baca Al-Quran nih, ya 1 ayat aja dulu gitu sama artinya. Lo gak perlu langsung loncat ke puncak gunung gitu bro. Lo cuma perlu ambil 1 langkah pertamanya aja. Kuncinya fokus ke progres, bukan kesempurnaan. Prosesnya aja, gua gak usah mikirin hasil akhir dulu deh. Fokus ke 1% lebih baik hari ini. Lo gak perlu sempurna, lo cuma perlu mulai. Tapi sebelum masuk ke poin berikutnya, coba deh tamatin dulu video ini. Karena kalau lo nggak bisa fokus 10 menit aja, gimana caranya lo bisa atur hari-hari lo ke depan, apalagi ngubah hidup. Dan nanti di bagian akhir, gue bakal bagiin 1 tips mindset yang literally mengubah hidup gue sendiri. Langkah kedua, bikin rutinitas yang gampang. Masalahnya gini, motivasi itu nggak bisa diandelin. Hari ini lo semangat, besok belum tentu. Tapi kalau lo punya rutinitas, lo bisa tetap jalan walaupun lagi malas-malasnya. Ini ada hadis ya yang sering gue baca. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Maknanya apa? Nggak perlu langsung perfect gitu, nggak perlu langsung gede-gedean, grande. Yang penting lo konsisten, walaupun mulainya dari yang kecil, cocok banget buat nyemangatin lo. 1% aja itu lebih baik setiap hari daripada 100% niat tapi nggak mulai-mulai. Tapi gimana caranya nih bikin rutinitas yang super gampang? Contoh deh, lo pengen olahraga, yaudah taruh sepatu lo tuh olahraga lo di sebelah kasur lo, pengen sepedanya udah siapin di sebelah lo. Bangun tidur langsung kelihatan, langsung pakai, langsung go. Lo pengen produktif di pagi hari misalnya. Bangun tidur langsung tulis to-do list kecil aja, isinya 3 hal aja ya udah cukup. Lo pengen hidup lo lebih sehat, bangun tidur misalnya langsung minum 1 gelas air putih aja. Rutinitas sama dengan roda bantu buat hidup lo. Awalnya lo butuh dukungan nih, tapi kalau udah terbiasa semuanya jadi otomatis. Lo gak butuh niat kuat buat sikat gigi kan, karena itu udah jadi rutinitas. Begitu juga sama kayak kebiasaan baik lainnya gitu. Contoh rutinitas kecil yang bisa lo mulai hari ini misalnya, coba deh tulis 3 hal yang pengen lo selesain hari ini, 3 aja. Misalnya minum 1 gelas air, baca 1 halaman buku, 5 push up tiap hari, 1 menit
tarik napas pelan-pelan buat atur fokus. Kuncinya cari yang mudah, ringan, tapi bisa diulang-ulang. Bukan tentang seberapa hebat lo hari ini, tapi seberapa konsisten lo bisa jalanin hal kecil setiap harinya. Nah, kita masuk langkah ketiga, mulai dengan 2 menit aja. Langkah ketiga, mulai dengan 2 menit aja. Kadang hal tersulit dari semuanya adalah mulai. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena langkah pertama itu selalu yang paling berat. Triknya, janjiin deh ke diri sendiri. Gue cuma bakal ngerjain ini 2 menit aja. Contoh, mau baca buku, ya udah cukup setengah halaman deh, 2 menit tapi. Nggak boleh berhenti. Baca Quran 1 ayat aja sama artinya misalnya, 2 menit. Mau bersihin kamar, mulai dari pojokannya aja deh, tapi 2 menit lo nggak boleh berhenti gitu. Mau belajar bahasa yang baru, cukup buka aplikasi dan latihan 2 menit juga. Kenapa ini berhasil? Karena setelah lo mulai, biasanya lo lanjut terus. Kayak dorong bola di atas bukit. Dorongan pertama itu yang paling susah. Tapi setelah bola mulai jalan, dia bakal menggelinding sendiri gitu. Nah, bonus tipnya, kasih hadiah kecil buat diri lo sendiri abis lo lakuin 2 menit tadi. Kasih reward. Dengerin lagu favorit kek, cemilan kecil kek, istirahat 5 menit kek, reward kecil kek. Otak lo kalau dikasih reward mulai asosiasiin ini dengan hal-hal positif, jadi makin gampang buat ngulangin lagi gitu besoknya. Ingat ya, lo nggak harus ngerjain semuanya, lo cuma harus mulai 2 menit aja. Langkah keempat yang paling terakhir, nggak usah nanya gua harus ngapain. Ganti dengan mereka bakal ngapain ya. Nah, kebanyakan dari kita kalau lagi stuck, nanyanya gua harus ngapain nih sekarang ya. Tapi pertanyaan ini malah bikin lo makin bingung, makin overthinking. Coba deh ganti pertanyaannya jadi, orang yang udah hidupin mimpi-mimpi gua, idola kita, dia bakal ngapain nih kalau ada di posisi gua sekarang? Contoh nyata nih misalnya nih, lo pengen punya badan ideal. Kalau gua udah kayak atlet, gua bakal makan apa ya hari ini? Jadi idola gua tuh misalnya atlet mana gitu ya, coba lo pikirin gitu, lo bakal skip olahraga gak sih? Atau lo pengen jadi YouTuber sukses? Si orang itu udah punya 1 juta subscriber gitu, videonya udah 200. Dulu pas awal-awal dia ngapain ya? Pasti dia bikin video gitu. Apa yang bakal gua lakuin buat bikin video nih misalnya di awal-awal? Atau lo pengen jadi pebisnis hebat? Gimana cara mereka mikir saat nemuin masalah ya? Mereka bakal ngeluh atau nyari solusi? Nah, kenapa ini powerful? Karena lo bakal berpikir dengan bertindak kayak versi ideal dari diri lo sendiri. Dan kalau lo jalanin kebiasaan orang sukses, lambat laun lo juga bakal dapat hasil kayak mereka. Mereka bukan makhluk spesial kok, mereka manusia juga. Mereka cuma punya kebiasaan lebih konsisten dan lebih fokus. Cara praktekinnya, bayangin deh, lo udah jadi versi terbaik lo, versi yang sukses. Tulis 1 hari ideal mereka tuh kayak gimana, bandingin sama hari lo yang sekarang. Pilih 1 hal kecil yang bisa lo tiru hari ini nih. Penutupnya, langkah kecil itu adalah api besar. Gua tahu lo punya mimpi besar, mungkin sekarang bentuknya masih kecil banget. Kayak percikan-percikan api kecil. Tapi setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini, 1 kalimat yang lo tulis, 2 menit lo latihan membanjat atau jalan kaki, 1 gelas air yang lo minum, 1 ayat yang lo baca, 1 pojokan kamar yang lo bersihin. Itu semuanya kayak lo nambahin bahan bakar lo ke api yang kecil tadi itu. Dan kalau lo konsisten, percikan kecil itu bisa jadi api besar yang nyalain seluruh hidup lo. Ingat ini ya, orang-orang yang lo kagumi juga mulai dari kecil. Mereka juga pernah ragu, mereka pernah males, mereka pernah jatuh, tapi bedanya mereka tetap jalan. Nggak akan ada yang sempurna, mungkin Messi, tapi konsisten aja. Lo nggak butuh jadi sempurna, lo cuma butuh mulai aja. Gagal itu bukan lawannya sukses, gagal itu bagian dari sukses. Yang penting lo bangkit lagi, coba lagi, jalan terus. Jadi hari ini lo mulai dari mana? Cuma 3 hal yang perlu lakukan. Kecilkan tugasnya, bikin rutinitas yang gampang, mulai dari 2 menit. Dan ingat si idol lo tadi, pasti awal karir mereka itu mau ngapain. Jangan tunggu motivasi datang, jangan tunggu hari Senin. Mulai sekarang, mulai kecil tapi mulai please. Lo gak harus hebat buat mulai, tapi lo harus mulai buat jadi hebat. Kalau kalian mau mulai investasi cuan, resikonya 0%, tapi growth 10% per tahun di tangan, silahkan klik video yang ini ya. Thanks for watching. Ciao.